Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yudi Garijaya, mahasiswa Universitas Sidoarjo, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya Bapak memenuhi salah satu mata kuliah advokasi kesehatan. Bapak perkenalan dulu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya MNKes sebagai Kepala UPT Puskesmas Cibaku. Saya bertugas di sini sejak tahun 2021 November sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan tugas itu, dan pada saat ini saya didampingi oleh Kepala Tata Usaha ya atau Kasubag Tata Usaha, dan ini Pak Erwin Pemimpin. Boleh Bapak ceritakan apa saja ruang lingkup tugas dan tanggung jawab utama sebagai Kepala Puskesmas di wilayah ini? Sebagai tugas dan fungsi Kepala Puskesmas, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa Puskesmas itu mempunyai peraturannya, yaitu Permenkes 19 tahun 2024 yang terbaru ya, menggantikan Permenkes 34 tahun 2019. Nah, adapun tugas dari Kepala Puskesmas itu tidak lepas dari yang namanya mulai dari kepemimpinan dan pengawasan, kemudian adanya perencanaan dan pengelolaan puskesmas, kemudian pembinaan dan koordinasi, dalam hal ini pembinaan mengawasi petugas di bawahnya, dan koordinasi itu dengan lintas sektor dan instansi terkait untuk menyesuaikan program-program yang ada di puskesmas. Selain itu yang tidak kalah penting adalah fungsinya adalah dalam rangka peningkatan mutu puskesmas. Selanjutnya adalah dalam pelaksanaan program kesehatan, ya, di mana program kesehatan itu tidak masih tetap, yaitu program kesehatan yang berbasis masyarakat dan program kesehatan yang berbasis perseorangan, ya, kesehatan perseorangan. Secara keseluruhan gitu ya, peran Kepala Puskesmas ini sangat penting dalam menjamin akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu mungkin sekelumit fungsi daripada Kepala Puskesmas. Ya. Pertanyaan kedua, selama menjabat, tantangan terbesar apa yang pernah Bapak hadapi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, dan bagaimana biasanya cara Bapak mengatasinya? Tadi ya disampaikan ya bahwa Kepala Puskesmas itu memiliki peran yang sangat strategis ya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Namun dalam menjalankan tugasnya pasti akan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks ya, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif dan yang merata. Tantangan terbesar rata-rata ya Kepala Puskesmas biasanya tidak terlepas dari yang namanya keterbatasan sumber daya manusia, kemudian keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kemudian tantangan geografisnya dan aksesibilitas. Dalam hal ini itu lebih ke masyarakatnya gitu. Jadi masyarakatnya itu kesini itu terlalu jauh misalnya, atau jalannya yang kurang seperti apa sehingga akses masyarakat di sini itu terkendala ya. Yang selanjutnya tantangannya itu biasanya adalah dari hal keterbatasan kualitas pelayanan. Dalam hal ini seperti ini, kita bekerja sama dengan JKN gitu ya. Kemudian kita juga sebagai tech giver pelayanan pertama ya, tentunya punya keterbatasan dalam hal itu ya, baik dari obat-obatan misalnya, kemampuan laboratorium, termasuk tadi dikaitkan dengan kemampuan SDM.
Pertanyaan berikutnya, apa saja program unggulan puskesmas yang sedang dijalankan saat ini dan bagaimana cara melibatkan masyarakat serta tenaga kesehatan agar program tersebut berjalan optimal, Pak? Program saat ini puskesmas. Program unggulan puskesmas saat ini itu berfokus pelayanan pada siklus hidup, ya, atau disebut dengan ILP. Ya. Jadi fokusnya itu adalah kalau kita bisa simpulkan dari ILP itu lebih terfokus ke pencapaian SPM nih, gitu ya. Di antaranya adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak dan reproduksi, ya. Kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat, kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam hal ini pemerintah kan sekarang fokus ke pengendalian TB, ya. Kalau untuk yang non penyakit menularnya ke diabetes mellitus, misalnya ke hipertensi, nah seperti itu. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah gerakan masyarakat hidup sehat atau Kegermas dan integrasi layanan primer, seperti itu ya produk unggulannya, ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah puskesmas juga berperan dalam menyusun dan atau merancang kebijakan di tingkat wilayah kerja, misalnya dalam bentuk SOP, pedoman atau peraturan lokal? Jika iya, boleh bisa Bapak ceritakan sedikit yang diberlakukan? Oke, siap. Puskesmas sendiri sebetulnya tidak mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dan sebagainya, namun diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan internal, gitu ya, berupa SK, nanti turun ada nanti pedoman atau panduan yang akan dijabarkan dengan adanya SOP yang dibuat, seperti itu ya. Kemudian apa tadi tuh? Apakah kegiatan juga berperan dalam menyusun atau merancang kebijakan di tingkat wilayah kerja, misalnya dalam bentuk SOP, pedoman atau peraturan lokal? Juga bisa ceritakan prosesnya kebijakan tersebut. Pertama, tentunya ketika kita membuat kebijakan harus dilakukan berdasarkan analisis situasi dan identifikasi masalah. Analisis situasi dan identifikasi masalah itu bisa bersumber dari data internal maupun data eksternal. Internal seperti apa? Hasil evaluasi kinerja puskesmas, kemudian laporan bulanan, kemudian data sistem informasi puskesmas. Kalau dari data eksternal apa? Dari survei masyarakat, hasil musyawarah desa, itu atau data yang dari dinas kesehatan sendiri, gitu ya. Setelah data dianalisis, tentunya nanti akan menjadikan suatu perumusan kebijakan dan penyusunan draft, di mana setelah SOP itu dibikin atau pedoman itu dibikin, kita lakukan dulu uji coba dan sosialisasi. Nah, jadi setelah dibentuk SOP atau pedoman atau kebijakan, itu kita sosialisasikan, ya, kepada pegawai kita, ya. Setelah disosialisasikan, kemudian diuji coba, itu kita setelah itu berhasil baru diterapkan, ya, dan diberlakukan. Setelah diterapkan dan diberlakukan, tentunya harus